Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Mari senantiasa pertama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman Islam panjang umur serta walafiat. Sehingga dengan nikmat yang begitu banyak, alhamdulillah kita di siang hari ini dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, yaitu salat Jumat di masjid kita Masjid An-Nur. Mari kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kita dari subuh sampai ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya. Jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah, sebelum kita menunaikan salat Jumat, waktunya agak maju siang, jadi jamaah memang belum banyak hadir. Izinkan kami akan menyampaikan beberapa maklumat. Sebelumnya jamaah yang sudah hadir, mari jamaah yang terhormat untuk maju. Kita isi terlebih dahulu sebab depannya masih kosong, karena mungkin jamaah masih banyak yang di rumah atau di perjalanan. Sementara waktu semakin siang. Ya. Hari ini hari Jumat tanggal 25 November 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1444 Hijriah. Waktu sekarang kita jam 11.41 menit. Ya. 8 menit lagi. Bertindak selaku khatib imam guru kita Ki Haji Lulu Fahmi SH MH, Muazzin Ustadz Rahmat dan Bilal Ustadz Muslim. Alhamdulillah seluruh petugas sudah ada di tengah-tengah kita. Maklumat pertama, senantiasa kami informasikan bahwa kita alim kita yang setiap malam Ahad besok yang mestinya diisi oleh Kiai Hasan Fahmi, karena beliau akan melaksanakan peringatan Maulid di masjid dia, di Masjid Al-Hikmah. Ya. Jadi beliau mohon dengan hormat kita semua taklim digeser. Jadi dari An-Nur ke Masjid Al-Hikmah di Jalan Kahfi 2 dekat Setu. Jadi taklim malam besok tidak dilaksanakan di An-Nur tapi di Masjid Al-Hikmah, sekaligus Maulid di masjid tempat beliau tinggal, Kiai Fahmi, yaitu kita diundang semua untuk hadir maulid di Masjid Al-Hikmah, Jalan Kahfi 2, ya, depan Setu, dimulai dari maghrib pada maghrib sampai selesai. Ya. Jadi sekali lagi malam minggu besok taklim nggak di sini tapi di Masjid Al-Hikmah sekaligus peringatan maulid. Insya Allah akan dihadiri oleh beberapa alim ulama dan habaib. Penasehat Masjid Al-Hikmah guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi LC. Informasi kedua, undangan. Memang lagi musim maulid ya, undangan maulid terus tiap hari Ahad. Jadi undangan pertama tadi dari masjid guru kita malam minggu besok, dan hari minggunya pagi di Musola Al-Iman, Jalan Gang Mursid, kediaman Kiai Haji Fauzi Bahris. Ya, mengundang kita semua maulid, akan dihadiri oleh Kiai Syukur Ma'mun dan para alim ulama jam 8 sampai menjelang zuhur. Undangan ketiga, undangan maulid juga nanti malam, ya, Jumat 1 di Musola At-Tahirin, Jalan Gang Tohir di Kahfi 1. Mudah-mudahan kita semua sehat bisa hadir, baik peringatan nanti malam Musola At-Tahirin, malam minggu di masjid guru kita, dan paginya di Musola Nurul Al-Iman di Jalan Kebagusan. Yang kedua, terkait berita duka dari
Cianjur ya, yaitu telah terjadi gempa yang cukup dahsyat yang telah memakan korban yang cukup banyak. Informasinya terakhir sampai hari ini yang meninggal 271 bisa meningkat terus ya, yang terkubur masih banyak, masih ratusan ya, mungkin akan bertambah korbannya meninggal. Gempa susulannya sampai 171 ya, berdasarkan data ya. Untuk meringankan saudara kita yang terkena musibah, An-Nur membuka posko bantuan ke Cianjur ya. Bantuan dari Bapak semua disalurkan ke kami. Nanti akan kami salurkan poskonya di rumah Bapak Haji Ahmadi, Ketua Kuliah Sumberbu ya. Bantuan dapat berupa uang tunai, berupa sembako, beras, Indomie dan lain-lain, berupa selimut, pakaian-pakaian layak pakai dan obat-obatan. Kami tunggu bisa nanti siang dan besok jam 8 atau jam 7 pagi sudah kami antar ke tempat Pak Haji Ahmadi. Karenanya yang ada rezeki kami himbau, mari kita bantu saudara kita yang banyak korban di Cianjur yang sangat membutuhkan pertolongan kita untuk segera menyalurkan dananya kepada kami, yaitu petugas dari An-Nur yang siap menerima. Pertama Bapak Tatang, bendahara kami, kedua Ketua RT 12 Pak Jeladi, dan Bapak Haji Tarno. Nah, alhamdulillah terkait dengan dompet atau bantuan untuk gempa, alhamdulillah kami telah menerima berupa uang tunai. Yang pertama dari Bapak Haji Erpawandi sebesar Rp500.000. Yang kedua dari hamba Allah sebesar Rp400.000. Yang ketiga dari hamba Allah sebesar Rp300. Yang keempat dari hamba Allah sebesar Rp250.000. Kita doain semoga yang menyumbang untuk korban dan para korban yang begitu banyak, semoga ya korban Allah ampunkan segala kesalahannya, terima amal ibadahnya, kuburnya dijadikan radhatul jannah. Dan yang membantu yang kami sebutkan, dan mungkin nanti kita semua sepulang ini bisa balik lagi ke An-Nur. Semoga lagi Bapak infakkan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bitilkaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jumat siang ini juga kami menerima amal dari Bapak Naumar sebesar Rp1 juta untuk operasional masjid. Pahalanya untuk orang tua beliau, Bapak Haji Saidih bin Haji Totong dan Hajah Nasemah binti Haji Mail. Bitilkaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, tiap Jumat kita bacakan laporan keuangan dari bendahara kita Bapak Tatang tanggal 25 November. Saldo cash kita 13.942.000. Pemasukan selama pekan kemarin Rp7.320.000, sehingga total kas pekan lalu 21.262.000. Total pengeluaran baik kegiatan Jumat dan lain-lain sebanyak Rp5.775.000, hingga uang kas An-Nur pada Jumat siang ini berjumlah Rp15.487.000. Kas kita Rp15.870.000. Bendahara Bapak Tatang Suryana. Mari di hari yang mulia ini kita baca Ummul Quran Surat Fatihah. Fatihah pertama kita ingatkan pahalanya Allah sampaikan untuk arwah almarhum orang semua, kakek nenek kita, orang tua kita, saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Allah terima amal baiknya, Allah ampunkan segala khidmat dan kelalaiannya, kuburnya dijadikan nurul amin riyadil jannah. Bitilkaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Fatihah yang kedua untuk kita semua. Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan, kekuatan, dikabulkan segala hajat kita, dijauhkan kampung kita dari bala dan bencana. Pitil kami Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu sudah masuk, jamaah yang bawa HP tolong dinonaktifkan dan adik-adik tidak berisik ketika khatib sedang membacakan khutbahnya. Sekali lagi mohon maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله المنفرد بالعظمة والجلال المتنزه عن الشركاء والنظراء والأمثال المقدس عن سمات الحدوث من التغير والانتقال والاتصال والانفصال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى الآل والأصحاب والأتباع فيما لهم من محامد الصفات ومحاسن الخلال أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di dalam taat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak dapat melaksanakan kewajiban karena terhalang oleh sakit, bencana alam dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini dengan leluasa kita dapat menegakkan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah, bersilaturahmi, saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan zahirnya ketaatan yang kita laksanakan bernilai ketaatan pula di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan ridhanya sehingga berbahagia hidup kita di dunia dan akhirat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berusaha istiqamah mempelajari, memahami dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Demikian juga kedua orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa mendapatkan kucuran rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua dan keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dan berkah baginda Nabi panjang usia kita di dalam taat. Dan apabila tiba waktunya kita menutup usia kelak, kita dapat mengakhirinya dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada saudara-saudaraku sekalian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah puncak dari segala perkara. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah di dalam surah Fatir tadi apabila dialih bahasakan di dalam bahasa kita kurang lebih sebagai berikut. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Faminhum zalimun li nafsihi, dan di antara hamba-hamba kami itu ada orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada pula yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan di antara mereka dengan izin Allah ada pula yang bersegera melaksanakan kebaikan, yaitu kandungan dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Turunnya kitab-kitab ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ayat ini apabila kita tilik, kita pahami, maka umumnya kita semua ini terbagi hanya menjadi 3 golongan saja. Satu, ada orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Kedua, ada orang yang mencampur perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan yang ketiga, orang-orang yang sabiqun bil khair, bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita berada di kelompok yang mana? Hanya Allah yang tahu dan diri kita sendiri. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, andai saja hari ini kita dimuliakan dengan ketaatan, karena ketaatan adalah karunia Allah, maka kita seharusnya mengembalikan itu, memandang itu sebagai karunia Allah. Tapi tidak ada orang yang benar-benar aman sebelum dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Lihatlah kisah Sa'labah, salah seorang sahabat baginda Nabi yang berjuluk Hamamatul Masjid. Karena orang ini sangat gemar memakmurkan masjid, akan tetapi karena begitu hiraunya dia kepada dunia, begitu berat rasa beban kemiskinan yang menderanya, kemudian meminta didoakan oleh baginda Nabi agar dijadikan orang yang kaya. Rasulullah menegurnya, wahai Sa'labah, qalilun tuaddi, sedikit tapi engkau bisa mengerjakan kewajibannya, itu lebih baik dari min kasirin la tutiquha. Sedikit, qalilun tuaddi syukraha khairum min katsir la tutiquha. Sedikit hartamu wahai Sa'labah, tapi kamu bisa menunaikan syukurnya kepada Allah,
itu lebih baik daripada banyak harta. Akan tetapi kamu tidak mampu menunaikan syukur kepada Allah. Akan tetapi karena terus mendesak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'rabah bin Khatib al-Ansari akhirnya didoakan oleh baginda Nabi menjadi orang kaya. Mula-mula kambingnya hanya 1, kemudian menjadi 40, sampai akhirnya penuh sesak kota Madinah itu andai ditaruhkan oleh kambing Sa'labah semua. Sampai pada akhirnya ma'asyiral hadirin, dia terkena oleh sindiran di dalam Al-Quran. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lakunanna minal salihin. Dan di antara manusia itu ada orang yang berjanji, andaikan Allah memberikanku karunia, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Akan tetapi setelah diberikan kekayaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang disabdakan baginda Nabi ketika dia ditagih untuk menunaikan zakat, maka dia pun mengelak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Andai hari ini kita termasuk di antara kelompok orang-orang yang zalim, karena kita bukan Nabi dan Rasul, kita mungkin bukan ulama yang bisa mencapai Allah dan ilmu pengetahuan kita yang luas, kita mungkin hari ini bukan ahli ibadah ma'asyiral hadirin yang bisa mencapai keridhaan Allah dan ibadah-ibadah kita. Karena apalah arti ibadah kita dibandingkan dengan para abidin, apalah arti pengetahuan kita dibandingkan dengan para ulama yang arifin. Andai hari ini kita benar-benar zalim kepada diri kita sendiri, maka khatib mengajak kepada diri khatib pribadi ma'asyiral hadirin, mari kita bersegera menuju Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama bertaubat. Bukankah kita menginginkan derajat takwa? Bukankah kita menginginkan mahabbatullah, cinta Allah kepada kita? Dan Allah sudah tegaskan di dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang kembali kepadanya dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad Amin Kurdi menjelaskan kepada kita, apa sih sebenarnya artinya bertaubat? At-taubatu hiya ar-ruju' min al-awsafil madhmumah ila al-awsaf al-mahmudah. Taubat itu adalah kembalinya kita dari akhlak-akhlak tercela menuju akhlak-akhlak terpuji yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aslu kulli maqamin wa halin. Taubat ini ma'asyiral hadirin adalah pondasi setiap maqam dan hal. Apabila kita menginginkan maqam takwa, maka tidak mungkin kita akan meraihnya kecuali terlebih dahulu setelah kita menyatakan benar-benar inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang ingin mendirikan sebuah rumah, apabila dia tidak memiliki sebidang tanah, maka tidak mungkinlah dia mendirikan bangunan. Maka taubat ini ma'asyiral hadirin, ini adalah sebidang tanah yang di atasnya kita bisa membangun bangunan takwa, bangunan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini masih zalim kepada diri kita sendiri ma'asyiral hadirin, bergembiralah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita teramat luasnya. Bahkan dijelaskan di dalam Tanwirul Qulub, wa min karamillahi ta'ala li'ibadih, dan sebagian di antara karunia kemuliaan Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya ma'asyiral hadirin, annahum idza fa'alu al-ma'asi, apabila hamba itu mengerjakan maksiat, thumma tabu, thumma fa'aluha, thumma tabu, qabbalallahu taubatahum. Apabila orang berbuat maksiat, kemudian dia taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermaksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, tetap Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Betapa luas karunia dan rahmat Allah kepada kita ma'asyiral hadirin. Diriwayatkan dulu ketika baginda Nabi Adam alaihissalam munajat di depan multazam, bangunan Ka'bah, walaupun belum bentuknya seperti yang sekarang. Nabiullah Adam alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zalamtu nafsi wa illam taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati.
faghfirli faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali. Mengaduh baginda Nabi Adam alaihissalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan multazam beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, hamba telah menzalimi diri hamba sendiri. Jika engkau tidak mengampuni hamba ya Allah, niscaya hamba akan termasuk di antara kalangan orang-orang yang zalim. 7 kali beliau bertawaf pada malam hari, 5 kali bertawaf di siang hari, dan akhirnya Allah menerima pertaubatan beliau. Kemudian Allah mewahyukan kepada baginda Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, ma min ahadin min dzurriyyatika atani fayad'uni bimithli ma da'awtani illa ghafartu lahu dhunubahu wa kashaftu anhu ghumumahu wa naza'tu al-faqra min baini 'ainihi wa ja'athu ad-dunya wa huwa la yurid. Wahai Adam, tidaklah satu orang pun di antara anak keturunanmu yang datang kepadaku kemudian berdoa seperti doamu kepadaku, wahai Adam, niscaya aku akan ampunkan dosa-dosanya. Aku akan ampunkan dosa-dosanya, aku akan halau segala dosa duka citanya, firman Allah, dan aku akan singkirkan kefakiran daripada dirinya, dan dia akan didatangi oleh dunia sedangkan dia dalam keadaan tidak menginginkannya. Inilah maqam taubat, ma'asyiral hadirin. Siapalah kita yang kadang-kadang sering meremehkan perkara, seolah-olah karena kita hari ini bukan peminum-minum keras, seolah karena hari ini kita tidak melakukan dosa-dosa besar, kemudian kita merasa terbebas untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari kita menzalimi diri kita sendiri. Setiap hari kita melakukan kehilapan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, dengan taubat kita akan sampai kepada maqam muttaqin insyaallah dengan izin Allah. Dengan syarat pertama-tama harus ada nadamah, kita benar-benar menyesali keburukan-keburukan yang sudah kita kerjakan. Ayo, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan. Yang kedua, tarkuz zallah, kita tinggalkan keburukan-keburukan yang sudah kita kerjakan. Dan yang ketiga, al-azam, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama. Inilah 3 syarat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Allah di dalam Al-Qur'an memperingatkan kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai, katakan, wahai hamba orang-orang yang berbuat zalim, berlebihan kepada diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya, diberikan taubatan nasuha sehingga berbahagia, lapang hati kita menjalankan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita di Cianjur mendapatkan bala dan bencana, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa gempa bumi. Ketahuilah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna zalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya musibah yang terjadi di bumi dan menimpa kita itu sudah tertulis di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi orang-orang yang beriman, teguran bagi orang-orang yang ingkar. Dan kita sebagai mukmin yang saudara-saudara kita mengalami musibah di Cianjur, kita berdoa mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita mati. Salah satu tanda dari hati yang mati adalah wala yahtamu bima asabal muslimina minal bala wal mihan. Tidak merasa prihatin atas duka, atas bala dan bencana yang menimpa kaum muslimin saudara kita di tempat-tempat lain. Oleh karena tadi itu, himbauan dari pengurus masjid, mari kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita.
kita bantu, kita ringankan beban mereka, saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan kesusahan, tidak bisa menjalankan sholat dengan leluasa seperti kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesabaran, meningkatkan derajat mereka dan kesabaran mereka, dan segera diangkat di halau bala bencana yang menimpa mereka. Wallahu taala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'us sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'afina min jami'il amradi wal asqam wa tuba'iduna min jami'il bala'i wal waba'i wa syarri ma yakunu fil layali wal ayyam wa tamnahuna biha kamalat taqwa wa husnal khitam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma kana wa adada ma yakun wa adada ma huwa kainun fi ilmil qadim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rida an ashabihi wa qarabatihi wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا هداية الصالحين وارزقنا أعمال الصالحين ووفقنا بما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا هداية الصالحين وارزقنا أعمال الصالحين ووفقنا بما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.